Nanti ya, terima banyak. Kak Natali sehat? Azam nggak ikut Kak? Azam lagi di tempat Oma. Oke. Ntar lagi. Segala macam gitu ya. Jadi daripada wawancara satu mendingan sekalian aja gitu ya. Terus ada apa gitu ya? Semua teman-teman ya karena ngelihat instastory-nya Natali yaitu masuk di manajemen komando. Jadi begini, saya sama Natali ini sebenarnya kenalnya udah dari piak ya, udah dari dia udah deh dari kelinci banget, dari kecil banget gitu ya. Dan saya udah dia kalau ada apa-apa curhatnya sama saya semuanya, walaupun kita nggak pernah ngomong ke media dan sebagainya. Mas Eko, aku mau dekat sama ini, Mas Eko, aku melakukan ini. Termasuk omanya juga ya, dekat sama omanya. Omanya jauh banget di Amsterdam, di Belanda sana gitu. Tadi video call juga, Mas Eko tolong Natali disupport segala macam. Jadi kita memang udah bagian keluarga besar Natali gitu ya. Nah terus kalau Natali masuk ke manajemen buat saya adalah kondisinya gini. Saya bagaimana caranya mensupport dia menjadi lebih baik lagi. Karena Natali sekarang kan sebelumnya juga adalah tulang punggung keluarga. Ada adiknya, lalu sekarang udah punya anak juga gitu ya. Jadi saya bilang ya udahlah Nat, kamu datang ke komando biar nanti teman-teman manajemen artis komando yang support kamu dan sebagainya. Dan Natali ya udah datang kemarin ngobrol dan sebagainya. Jadi begitu. Jadi saudara-saudaraku, jadi Natali bukan orang baru di komando atau di Eko Patrio atau di Piona gitu ya. Jadi memang udah lama banget dan kita kenal banget. Jadi sekarang buat teman-teman semuanya kalau mau ketemu Natali, dia orangnya mudah banget, apalagi nanti disupport oleh teman-teman komando production ya, komando manajemen artis, ada Pon Neneng pasti kenal semuanya kayak Bunda Ipet ya. Nah, lalu juga Meti dan Mbak Bidin semuanya gitu. Oke Natali, silakan ngobrol deh. Kak Natali, kenapa tertarik bergabung dengan komando? Karena percaya aja karena udah anggap keluarga, jadi ya udah ini keluarga aja. Natali, alasan keluar dari manajemen yang lama apa? Alasan Kamera kan? Depan. keluar manajemen yang lama karena kalau misalnya manajemen yang lama kan memang nggak ada kontrak sama sekali, jadi cuma dibantu gitu. Ada proyek apa dari komando sendiri? Belum tahu. Kalau proyek apa aja ya di sini pokoknya yang penting Natali dibuat nyaman dulu ya. Terus kalau kedepannya pasti kita berharap dia bisa, karena orang entertain juga ya pasti ya ngeklik lah sama di kita gitu, di entertain juga gitu ya. Jadi dia bisa nanti nge-host, bisa juga membesarkan YouTube-nya dia. Lalu juga ini kebetulan juga saya bukan support Natali aja, tapi adiknya juga kita support juga, suaranya bagus banget. Lalu juga yang lainnya lah nanti kita akan bahas dan sebagainya. Terus ada proyek ke depannya, Mas Eko nyanyi gitu dari depan. Oh ini baru masuk ini udah ada pencipta, ada pencipta, tapi sebelum saya bocorin ya, ada pencipta yang mau ngasih lagu dan dia lagunya terkenal banget dibawain nama Krisdayanti. Nah ini udah mulai, udah ada gitu ya. Jadi nanti kedepannya kita akan lakukan yang terbaik lah buat Natali gitu ya. Yang penting poinnya satu sih buat saya ya, ini yang paling penting banget gitu ya. Natali dia harus bekerja keras ya. Agar apa? Ya pasti kan karena dia udah punya beban gitu ya, punya anak dan punya adik-adiknya gitu ya. Itulah yang harus kita support dan harus kita bantu gitu loh. Kalau Eko Patrio bantu pribadi mah udah pasti, tapi kan dia nih jiwanya adalah jiwa mandiri banget gitu loh. Kalau punya kemampuan kenapa harus menggunakan tenaga orang lain itu ya. Mbak Natali ini bukan ibaratnya kan mama kan lagi proses lagi viralnya itu Mbak Natali bukannya apa maksudnya jadi aji mungkin pas di momen ini bukannya begitu atau gimana? Jadi kacamata ini waktunya yang pas atau gimana atau gimana? Sebenarnya mah enggak juga. Natali kan saya bilang tadi, Natali sama saya udah lama kenal gitu ya. Terus pas di waktu yang ini. Nah, cuma kebetulan dia uber wartawan segala macam, gimana nih Mas Eko? Ya udah akhirnya udah kumpul aja segala macam. Ya pasti kedepannya
saya akan support Natali gitu. Sama dengan teman-teman artis sebelumnya kayak Vanessa Angel almarhumah juga kan kita bantu, kita support. Termasuk Ruben Onsu, Pega Darwanti di sini kan ya. Banyak banget artis-artis di sini. Alhamdulillah bisa mandiri dan saya berharap Natali juga bisa melakukan. Natali di sini tulis boleh red harga dari Natali. Kalau kerja sama Natali seperti apa sih nanti? Wah, itu langsung ke tim aja tuh ya, itu jadi kalau itu kan macam-macam rate-nya gitu ya. Yang penting Natali sebelum masuk sini juga dia bagus komunikasinya dengan teman-teman media ya, dalam hal ini broadcast, TV dan sebagainya. Jadi bukan hanya masalah rate tapi juga bicara masalah rasa kebersamaan ya. Dia orangnya nggak hitung-hitungan kalau mau broadcast segala macam. Gitu. Tapi Natali sendiri untuk job sendiri pilih-pilih nggak? Dari yang enteng-enteng dulu atau yang berat? pilih-pilih nggak Natali? Karena kadang kan masih ada anak nih, pilih jobnya yang berat-berat atau yang ringan-ringan dulu nih. Ya tergantung kondisi aja. Jadi kalau misalkan yang terlalu berat-berat kan kita lihat juga kan udah ada anak sekarang. Jadi sekarang ini masih di filter. Karena tadi di sini ada tulisan Boyong Putra dan Adi. Itu boleh diceritakan mungkin gimana sih pertimbangannya apa? Boyong nanti ada masuk komando manajemen juga atau gimana? Azam komando. Jadi Boleh dijelasin nggak? ya jadi emang Mas Eko kan udah kayak keluarga sendiri. Jadi dari kecil memang apa-apa tuh udah kayak papa. Jadi kayak semuanya ya udah mending semuanya aja sama komando karena adik-adik aku juga punya talenta yang bagus, bisa nyanyi juga. Kalau Nadia bisa nyanyi juga. Apa salahnya kalau misalkan kita buktiin untuk berkarya? Mas Eko Sempat izin sama Kang Sule nggak? ya ada obrolan nggak Mas Eko ada obrolan sama Kang Sule kan sebelumnya? Nah kalau untuk Sule kebetulan alhamdulillah ya. Natali orang baik, Sule juga orang baik gitu ya. Jadi buat saya sementara ini kan baru berapa hari ketemu Natali, baru komunikasi. Pasti kedepannya saya nanti akan ngobrol sama Sule juga gitu ya. Jadi alhamdulillah saya nggak ada masalah sama Sule dan kita masih sering komunikasi terus. Bahkan kemarin juga bikin YouTube bareng sama saya. Karena tadi terkait azan ke komando udah ngobrol ke Kang Sule. Sudah. Responnya? Ya bagus katanya gitu, alhamdulillah. Tapi nanti bakal jadi susah aja kalau misalnya suatu saat azam masuk di vlognya Kang Sule, bikin bareng Kang Sule. Oh enggak dong. Kan itu kan masih ayahnya, jadi kita nggak ada yang namanya ngelarang-larang. Jadi kalau aku tipikalnya nggak mau ngelarang anak nggak boleh ini, nggak boleh ini gitu. Jadi ya udah selama ayahnya masih ada, ibunya masih ada. Ya. Mas Eko berarti dipaketin dong Natali sama Azam misalkan dalam ada program gitu. Jadi gini sebenarnya Natali itu kan bingung ya, ini bingung dia. Ini saya sendiri, terus di sisi pihak ada Ajam juga tiba-tiba ditawarin apa sih kayak semacam endorse apa segala macam gitu, iklan sebagai ini gimana ya Mas Eko nanyanya gitu. Ya udahlah, pokoknya udah kita urusin semuanya segala macam, udah pokoknya kamu kerja, kita ngurusin administrasinya, kita ngurusin masalah berkaitan dengan honor kamu apa dan sebagainya. Pokoknya kamu udah kerja aja deh gitu. Tapi yang penting banget itu adalah bagaimana caranya Ajam juga tidak terganggu ya gitu ya. Biarkan dia menjadi anak yang sebagaimana adanya gitu. Yang penting emaknya yang kerja gitu. Tapi udah ada tawaran tentang Azam. Iya itu udah ada, makanya berangkat dari tawaran iklan itu akhirnya ini Natali nanya, Mas bagusnya gimana ya Mas Eko gini. Ya udah kita urusinnya segala macam, tapi semuanya kita terbuka. Natali ini begini, kurang Mas, begini nanti oke Mas kayak gitu. Pokoknya kita terbuka. Prosedur yang sama bakal dilakukan nggak kalau misalnya yang menawarkan pekerjaan itu dari pihak Kang Sule? Enggak ada masalah, ini tadi udah emaknya bilang. Prosedurnya berarti sama ya? Sama aja Apa itu berbeda? Sama. Mbak Natali, netizen menganggap bahwa Mbak Natali adalah wanita tangguh. Bagaimana rasanya? Insya Allah saya tangguh ya. Kalau dibilang tangguh ya nggak tangguh banget ya, pasti ada lika-likunya, tapi jadi tangguh. Ya semoga aja bisa kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa lebih kuat lagi. Apa yang buat tangguh Pak? Apa yang buat tangguh? Yang membuat tangguh ya balik lagi, ada adik-adikku dan ada Azamku. Kalau aku diem aja aku nggak bisa maju. Kalau boleh tahu belum? Ketemu Ferdi belum?
apa yang mau diucapkan kali? Pas kemarin mediasi di BPA sana, Cibinong sana, Cikarang. Apa kan katanya Mbak Fle udah ke sana dan Anda ketemu kalian berdua gitu. Gimana sih ya, Masya Allah senang banget ketemu akhirnya ayahnya setelah apa ya, sebulan 2 bulan ya. Ya pokoknya setelah sebulan atau 2 bulan ya, aku lupa deh. 2 bulan ya. Ya setelah 2 bulan akhirnya bisa akhirnya bisa ketemu sama anaknya, bisa ketemu sama Azam, karena kan kalau kemarin cuma video call aja. Jadi Masya Allah bersyukur banget udah bisa ketemu sama Azam, dan begitu pun kalian lihat Azam seneng banget kan. Dijadwalkan nggak sih? Iya, bagi waktu berapa? Ya Mbak, kalau ada jadwal aja. Ya sekolah kali kalau dijadwalin. Ya paling kalau misalnya papanya mau ketemu ya silakan. Ya, oke cukup ya teman-teman. Ya. Gimana sih komunikasi dengan Azam, masih baik-baik aja? Semuanya baik-baik aja. Karena tadi kita kemarin lagi rame video bertemu Azam dan Iya, Iki. iya. Gimana sih melihat pertemuan antara senang, terharu akhirnya Iki ketemu adiknya. Terus memang kan kalau Iki itu lebih dekat banget sama Azam, jadi sebelum kejadian ini Iki tuh memang sering, Bunda video call mau lihat Azam, Bunda mau lihat Azam, Bunda Azam lagi ngapain, Bunda Azam udah bisa apa. Jadi kasih ketemu sama Iki, ya udah deh. Kalau Putri sendiri Anak-anak udah maksudnya merasa kehilangan biasanya pasti kehilangan dengan yang biasanya di rumah, dengan di rumah dengan kebiasaan situasi dan kondisi kebersamaan seorang bunda pada anak-anaknya sudah. Bunda sendiri gimana dengan kebiasaan itu yang akhirnya terpisah dengan situasi dan keadaan jangan satu rumah lagi. Pasti ada satu kebiasaan yang hilang yang dirasakan sama bunda. Yang dirasakan sama aku ya. Yang dirasakan sama aku ya, kalau karena udah terbiasa sama lingkungan yang kemarin, jadi ya sekarang ya move on ke depan. Ya, oke teman-teman terima kasih ya. Oke.